Halo semuanya, selamat datang di sesi kupas tuntas kita kali ini. Hari ini, kita bakal sedikit kotor-kotoran karena kita akan ngintip langsung ke bawah kap mesin dari pasar mobil bekas dengan budget terbatas di Indonesia. Coba bayangin skenario ini ya. Kalian baru aja nemu mobil bekas incaran. Bodinya mulus, catnya mengkilap, harganya di bawah 100 juta, dan kelihatannya ini tuh penawaran paling epik di tahun 2026 ini. Mobil-mobil primadona kayak Toyota Avanza 2012 atau City Car yang emang jadi incaran banyak keluarga. Tapi tunggu dulu, di balik kemudi mobil Matic yang kelihatannya murah ini, sering banget bersembunyi sebuah rahasia mekanis yang, kalau kalian nggak jeli, bisa ngubah mimpi indah punya mobil jadi mimpi buruk finansial dalam sekejap mata. Sekarang, saya mau tanya serius nih ke kalian. Coba pikirin baik-baik. Apakah kalian siap, tepat setelah nguras tabungan buat beli mobil Matic idaman itu, tiba-tiba harus nombok lagi 20 juta rupiah dari kantong sendiri? Jujur aja, nggak ada yang siap kan? Gila aja. Tapi sayangnya, inilah kenyataan pahit yang sering banget ngehantam para pembeli mobil bekas tiap harinya. Cuma gara-gara satu kesalahan kecil pas ngecek mobil sebelum deal, kalian bisa dapat tiket VIP langsung menuju kebangkrutan dadakan. Oke, mari kita bedah masalahnya lebih dalam. Di tengah gempuran macetnya jalanan kota besar sekarang ini, nyari mobil Matic bekas di bawah 100 juta itu emang pilihan yang sangat-sangat logis. Kita semua pasti pengen yang praktis. Nggak mau kan kaki kiri pegel nginjek kopling terus-terusan? Tapi masalah utamanya ada di sistem transmisi otomatis itu sendiri. Ini tuh komponen yang super kompleks, ibaratnya otak kedua dari mobil kalian. Kalau kalian sampai kelewatan satu aja gejala kerusakannya pas beli, biaya perbaikannya itu secara nggak langsung bakal ngedongkrak harga asli mobil yang baru kalian beli sampai 20%. Nah, angka ini benar-benar krusial. 100.000 kilometer. Ini adalah zona bahayanya. Secara statistik, dan ini juga diamini sama banyak bengkel spesialis Matic, masalah di transmisi otomatis konvensional itu biasanya mulai nongol pas mobil udah nyentuh jarak tempuh 100.000 kilometer. Di Indonesia, jarak segini tuh rata-rata dicapai dalam waktu 5 tahunan lah. Artinya apa? Hampir semua mobil bekas incaran kalian di harga 100 jutaan yang usianya rata-rata udah di atas 5-10 tahun lagi ada tepat di tengah-tengah zona kritis ini. Kalau pemilik sebelumnya cuek bebek sama perawatan, transmisi ini tuh beneran kayak bom waktu yang tinggal nunggu meledak dan minta jatah turun mesin total. Jadi gimana caranya biar kita nggak kena jebakan Batman ini? Nah, masuk ke bagian pertama. 4. Deteksi dini kerusakan transmisi. Anggap ini sebagai tameng finansial kalian pas lagi hunting mobil. Pas kalian lagi test drive, bener-bener pasang telinga dan insting kalian. Perhatiin urutan ini. Pertama, pas mesin baru nyala dan mobil masih diam, coba rasain tuasnya. Apakah tuasnya keras atau nyangkut pas dipindah dari P ke D? Terus, pas mulai jalan dan kalian injak pedal gas agak dalam, rasain deh, ada tenaga slip nggak? Mesinnya sih ngaum kencang, tapi mobilnya kayak ketahan, berasa loyo banget. Ketiga, perhatiin pas mobil pindah gigi secara otomatis. Transisinya mulus nggak? Atau malah ada hentakan kasar yang bikin badan kalian sampai terdorong ke depan? Dan terakhir, waspadai getaran yang nggak wajar. Mesin emang sewajarnya bergetar, tapi kalau lantai mobil sampai ikutan getar atau ada suara dengung aneh dari bawah, wah itu lampu merah. Kalau kalian nemuin satu aja dari 4 hal ini, fix transmisi mobil itu lagi teriak minta tolong. Yang bikin merinding tuh pas kita tahu apa yang sebenarnya lagi terjadi di balik dashboard mobil yang kelihatannya mulus itu. Gejala-gejala tadi itu bukan sulap bukan sihir, tapi murni kegagalan mekanis. Waktu tenaga berasa slip, itu artinya kampas kopling di dalam Matic-nya udah aus dan tipis banget. Kalau ada hentakan kasar, biasanya sih karena oli transmisinya udah super kotor, penuh serpihan logam yang akhirnya nyumbat katup hidrolik di dalamnya. Terus kalau ada getaran abnormal, itu tandanya ada keausan fisik di sistem penggerak gearbox-nya. Nah, kalau tuasnya yang susah dipindah, untungnya ini lumayan ringan. Biasanya cuma switch atau saklarnya aja yang bermasalah. Masalahnya gini, banyak penjual nakal bakal bilang, "Ah, ini mah wajar, cuma kotor dikit olinya." Jangan gampang percaya. Biar makin melek, kita masuk ke bagian kedua, rincian biaya perbaikan untuk tahun 2026. Disinilah kalian bisa lihat realita kejamnya. Kalau kalian hoki banget dan kerusakannya cuma sepele, misal cuma ganti selang transmisi yang getas, paling keluar duit 100-200 ribu rupiah aja. Ganti seal bocor, ya sekitar 300-500 ribu. Kalau harus kuras oli total alias flashing, siapin aja budget di kisaran 1,5 jutaan. Tapi, nah ini tapinya. Kalau gejala hentakan atau slip yang kalian abaikan tadi ternyata bersumber dari jeroan transmisi yang udah hancur, siap-siap aja terima vonis overhaul alias turun mesin Matic. Biayanya mulai dari 3 juta dan bisa terbang bebas sampai angka 20 juta rupiah.
Dan biar kalian yakin kalau biaya ini bukan isapan jempol atau nakut-nakutin doang, kita dengerin langsung dari pakarnya. Hermas Prabowo dari bengkel spesialis Warner Matic ngejelasin, begitu diputuskan harus overhaul dan gearbox Matic itu dibelah, komponen-komponen mahal kayak kampas kopling dan plat kopling itu udah hampir pasti harus diganti baru. Nggak bisa diakalin lagi. Ini tuh udah bukan servis ringan teman-teman. Kalian literally mengganti jantung pergerakan mobil kalian. Realita ini yang bakal langsung menghantam dompet kalian kalau sampai salah pilih unit. Oke, tarik napas dulu. Kabar buruknya udah selesai. Sekarang kita bahas solusinya. Di bagian ketiga, keajaiban perawatan dini. Ini dia life hack otomotif yang impact-nya benar-benar masif. Jadi, poin paling krusial dari seluruh pembahasan kita hari ini ada di perbandingan ekstrim ini. Bayangin kalian lagi berdiri di persimpangan jalan nih. Di kiri ada jurang bernama overhaul seharga 20 juta akibat kalian cuek. Di kanan ada jalan mulus bernama perawatan dini yang cuma minta modal sekitar 500.000 sampai sejuta aja. Perawatan dini ini simple kok. Intinya kita lakuin intervensi sebelum gejala kerusakannya muncul. Kayak ganti oli Matic lebih awal sebelum kekentalannya hilang. Pertanyaannya sekarang, ngapain harus mengorbankan uang 20 juta kalau kalian bisa mencegah semuanya cuma dengan 500.000 perak? Make sense kan? Terus apa sih ganjaran dari investasi receh 500.000 ini? Jawabannya ada di angka 200.000 kilometer. Serius, para ahli setuju banget kalau kalian rajin lakuin perawatan preventif ini, idealnya sih pas mobil nyentuh kilometer 70.000 gitu ya, kalian tuh bisa secara ajaib memperpanjang nafas transmisi Matic kalian sampai ke angka 150.000 bahkan 200.000 kilometer tanpa perlu ngerasain yang namanya turun mesin. Dengan kata lain, kalian tuh bener-bener lagi beli waktu dan keawetan pakai uang yang sangat minim. Dan ini tuh ngegambarin dengan sangat brilian gimana sebuah tindakan yang proaktif, kecil, dan murah bisa merombak total struktur pengeluaran kalian pas punya mobil bekas. Cuma dengan perawatan dini, kalian secara harfiah membeli yang namanya ketenangan pikiran. Kalian bisa dapetin ekstra 2-3 tahun masa pakai Matic yang super mulus, bebas khawatir mogok di jalan hanya dengan naruh sekian persen dari biaya perbaikan besarnya. Secara hitung-hitungan, ini adalah kemenangan finansial paling epik yang bisa kalian dapatkan sebagai pembeli mobil Matic bekas. Sebagai penutup, ingatlah ini. Pengetahuan adalah pelindung terbaik untuk dompet kalian. Tahu bedanya perpindahan gigi Matic yang sehat dan yang udah penyakitan? Itu bukan cuma urusan mekanik bengkel, itu urusan kelangsungan finansial kalian sendiri. Jadi, pas kalian nanti jalan-jalan ke showroom mobil bekas atau janjian sama penjual akhir pekan ini, selalu ingat 4 langkah deteksi dini tadi ya. Jadikan telinga dan insting kalian sebagai inspektor paling cerewet. Dan tanyakan pada diri kalian sendiri, apakah test drive saya berikutnya bakal jadi momen penyelamat uang 20 juta rupiah saya? Kendali penuh ada di tangan kalian sekarang. Tetap jeli, selalu waspada, dan sampai jumpa di sesi kupas tuntas kita berikutnya.